Lebih banyak masih parkir mungkin ya. Maksud tujuannya tidak lain adalah mempertanyakan semua hak-haknya penghuni. Kalau yang terdekat yang terjadi mungkin karena faktor air. Ya. Tapi di luar daripada air masih banyak sekali sebenarnya PR-nya yang kami tahu Pak BM tidak mungkin bisa menjawab karena bukan ranahnya. Itu ranahnya Pak DW gitu ya. Tapi apa boleh buat? Karena Pak DW-nya terus menghindar dengan berbagai macam alasan, lagi keluar kota, lagi nggak di tempat dan sebagainya. Atas saran Buati, nggak terpaksa sih kami harus menemui Pak BM. Kira-kira begitu Pak BM? Mungkin Pak Ilonya? Ya Pak Ilo, bentar lagi ya. Pak Ilo dipanggil saja, karena ini yang terdekat adalah ada Bapak satu buat Pak Ilo. Oke. Ya. Oke, boleh saya tambahkan? Boleh, silakan Pak Nasir. Ini Pak Nasir. Ya, jadi menambahkan apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua. Mungkin kita lebih ke teknis ya di sini ya. Karena kalau masalah dokumen keabsahan unit mungkin ke pusat. Tapi kalau teknis tentang bagaimana yang kita alami sehari-hari itu yang kita ingin pertanyakan. Contoh yang paling simpel adalah tentang air. Bagaimana kok bisa sampai mati hidup? Apa kendalanya? Apa seperti informasi yang kita dengar bahwa pompanya kurang, pompanya dikanibal dan sebagainya. Yang kedua tentang lift juga. Kenapa lift ini tidak pernah yang satu ada beberapa unit, beberapa tower tidak terperbaiki dengan baik selama ini. Di samping juga kadang-kadang sisa dua pun satu kadang mati. Gitu. Yang ketiga itu kadang-kadang goyang Pak, itu sangat mengerikan ya. Nah kita pertanyakan juga, sudahkah unit apartemen ini menerima sertifikasi dari Damkar? Itu kan penting untuk keyakinan kami bahwa ini layak untuk ditinggali. Ingat ini bukan main-main. Artinya biasanya tiap tahun itu ada sertifikasi layak dari Damkar, dari ya, yang menyatakan bahwa semua peralatan yang ada di apartemen ini bisa digunakan sesuai dengan standarisasi mereka. Itu yang tidak pernah kita dengar. Jadi kami ini kadang bingung. Saya itu tinggal di awang-awang di dunia lain, di Konoha atau di Wakanda tanpa kejelasan. Ya, artinya itu yang menurut saya sangat signifikan, yaitu air, lift, dan beberapa termasuk diantaranya kolam renang sering mati hidup ya. Listrik juga kadang-kadang begitu dengan alasan saya nggak tahu kenapa. Jadi itu yang kita butuhkan sebagai BM yang selama ini baru saya ketemu dengan Bapak ini. Dan saya nggak ngerti ini kadang-kadang kita hidup di kegelapan gitu. Kepada siapa saya harus bertanya? Karena kalau saya tanya kepada Pak Ilo, kepada anak buah, ya mereka bukan decision maker. Anda-anda inilah yang akan membuat kebijakan tentang bagaimana perbaikan ke depan unit kami. Jadi kalau masalah surat-surat nanti kita urusan ke sono. Itu nanti ada urusan yang lebih krusial. Tapi untuk yang saat ini kami minta rilis dari Anda tentang kelayakan unit kami apartemen ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Pak Nasir. Mungkin untuk teknis kan sini ada Pak Aris yang untuk operasional Pak. Iya. Gitu Pak Aris. Selamat siang. Siang. Terima kasih Pak Aris ya. Iya, silakan. Untuk masalah lift sebenarnya kita presiden manajer. OP. Oke. Kebetulan untuk lift kita memang sudah layak fungsi Pak, karena kita setiap tahun ada perpanjangan untuk SLF dan bahkan kemarin kita ada pengecekan dari pihak Damkar, mungkin bapak-bapak juga. Iya, saya dengar itu. Iya. Nah itu tujuannya yaitu untuk mengindikasikan bahwa lift kita itu sudah sesuai standar dengan K3 apa yang di instruksi. Mereka mengeluarkan suratnya Pak? Kita ada untuk izin SLF lift ada Pak setiap tahun. Ya, artinya kita juga berhak mendapatkan itu Ya. sebagai pemilik owner unit ya. Dan saya akan justru gini, saya mau pertanyakan dasarnya apa Anda memberikan SLF layak padahal menurut saya dan pengamatan saya tidak layak. Bagaimana menurut Anda? Karena gini Pak, waktu kemarin di tahun yang lalu, setiap tahun kita kan ada perpanjangan SLF. Iya, memang tiap tahun itu. Nah itu kebetulan memang lift kita standar dan di situ juga
bahwasanya di standar layak fungsi. Jadi kita ada suratnya dan kita juga tidak main-main. Iya. Dan untuk ke depan kesininya ya memang kita lift itu berjalan Pak sesuai dengan traffic. Ini lift semua tower maksudnya ya Pak? Iya. Atau tower A aja? Semua Tower itu memang kita sudah layak fungsi Bu. Dan kita setiap tahun ada perpanjangan untuk setiap equipment yang ada. Oke. Nah, jadi masalah lab ini memang kita bahas kemarin. Saya ketemu dengan Pak Andre. Ya Pak Andre, kebetulan memang janji kita per bulan Desember ini bahkan tanggal 15 itu sudah ada perbaikan. Untuk yang mati-mati. Semua Pak. Oke. Cuma kenyataannya ini saya dapat dari vendor tadi suratnya bahwasanya dengan manpower yang ada dari sisa waktu bulan Desember ini untuk 20 unit lift itu mereka ini Pak, bentar Pak. Mungkin sebentar Pak. Bentar Pak ya. Nah. Sehubungan minggu depan sudah memasuki minggu ketiga. Untuk servis 20 unit evaluator sangat sulit dilakukan dalam waktu yang tersisa. Jadi Ya. Itu surat dari vendor ya Pak? Sorry ya Pak ya, itu dari April. Ya. Mhm. Kemungkinan tidak bisa menahan manpower dengan jadwal yang sangat padat untuk kontrak pemeliharaan lift. Tadi surat itu surat resmi atau surat WA? WA Pak. WA, boleh di forward ke saya Pak? Iya. Dengan kondisi di atas, jika pekerjaan dilakukan, sebaiknya pekerjaan dilakukan setelah libur Natal. ya artinya Januari lah. Nah, Ya bahasanya gitu kan. iya betul. Pertanyaan saya, ini vendor kapan habis masa kontraknya? Kita di sini untuk perbaikan kita di lain vendor ini Pak. Vendor bisa dipanggil nggak Pak? Maksudnya biar jangan ada lempar-lemparan lagi nih Pak. Ya, karena kadang-kadang Dipanggil aja. apa yang ada Bapak katakan berbeda dengan kenyataan realitas yang ada. Bisa jadi mereka belum terima duit, kan kita nggak tahu. Enggak ini Pak. Karena kan saya bilang waktu kemarin Bapak, Iya. jadwal perbaikan lift itu sebelumnya sudah ada. Iya. Dan itu tipu-tipu. Kalau Nah kemarin saya bilang ke Bapak, apakah jadwal sekarang ini tipu-tipu lagi? Nah sekarang kan berarti kan ini diundur lagi. ini dari vendor kami Pak. Nah itu makanya ini di setelah Karena libur kan dengan Natal. waktu yang 20 unit waktu yang tersisa. Whatever itu Pak, ini. tapi maksudnya setelah libur Natal. Nanti kita nggak tahu lagi setelah libur Natal apa lagi yang akan ada. Enggak, kenapa baru sekarang ngomongnya tentang SLF ini? Baru pas Desember ini. Itu kan kerusakan udah dari April Pak. Saya ingat banget tuh, sebelum Lebaran, sebelum puasa. Karena memang kita gini Bu, waktu kemarin kita rapat dengan pihak pusat, itu kita sedang mencari vendor yang kira-kira lebih kompeten dalam hal ini. Karena untuk 8 bulan Pak nyari vendornya. karena memang kita banyak vendor Bu, kita evaluasi, kita mencari tentunya beberapa macam vendor kemarin itu banyak Bu ya. Ya mungkin saya juga keterbatasan saya dalam hal ini, cuma yang saya tahu vendor yang saat ini itu lumayan bagus. Oke, sebagai operational manager, apakah Bapak meyakini bahwa lift yang ada hidup sekarang sudah layak dengan kondisi sering goyang begitu? Menurut Anda layak? Tidak layak ini Pak. saya rekam loh ya, karena ini menjadi tanggung jawab Ya, Anda. betul. Secara hukum, legal standing hukum, saya rekam Anda, saya minta statement Anda bahwa apakah menurut Iya, Anda, ibu ini pernah kejebak loh Pak. nanti dulu, biar saya statement dulu. Ya. Apakah menurut Anda, statement Anda sebagai operational manager dan Pak BM sebagai manajernya di sini layak lift kita? Untuk layakan lift saat ini saya tidak bicara untuk layak karena memang kita kemarin diadakan untuk general check lift untuk keseluruhan. Anda penanggung jawab dari semua yang ada tentang keselamatan warga kami. Iya. Artinya apakah menurut Anda sudah layak lift itu dipakai oleh warga kita? Untuk saat ini Pak, memang lift kita ada beberapa yang tidak layak. Untuk itu kemarin saya menginstruksikan meminta untuk vendor mengecek untuk general lift. Nah, dengan adanya pengecekan general lift ini, kita akan
keseluruhan lift ini akan kita servis, Pak. Oke, artinya statement Anda kontradiktif dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Damkar. Kan Anda tadi mengatakan ada yang tidak layak, tapi kenapa mereka memberi sertifikasi? Ini yang kadang-kadang gini Pak ya, jujur aja, saya kita tahu lah, cincang-cincang ini saya paham semua itu ya. Artinya demi untuk meloloskan sertifikasi bisa aja dengan cara lain. Tapi yang kami concern di sini, kekhawatiran akan terjadi hal-hal tidak diinginkan terhadap anak dan keluarga kami. Apa Anda mau tanggung jawab? Nggak mau, karena yang makan duit bos lo. Anda nggak dapat apa-apa. Kan logikanya begitu. Makanya saya katakan tadi Pak Ketua, saya minta semua sertifikat kelaikan itu kita akan datakan. Akan saya pidanakan nanti. Ini sudah menyangkut keselamatan orang. Jangan hanya karena menuruti bos, Anda mengatakan, iya Pak, sudah beres Pak, nanti dan sebagainya. Ini bahaya loh Pak, termasuk di antara air. Kami sudah tes ke lab. Ada partikel yang membahayakan, di kemudian hari menjadi kanker. Ini juga masalah yang krusial, tidak main-main gitu. Pertanyaan saya, selama itukah mencari vendor untuk lift 8 bulan? Itu yang pertama. Kedua, apakah sudah layak lift untuk kita pakai saat ini? Juga Anda tidak berani mengatakan layak. Yang ketiga, keselamatan kita terhadap air bagaimana? Pompa-pompa air bagaimana? Kalau saya mau menganalisa diri saya sendiri, menurut pemikiran saya, ya Anda kekurangan dana untuk menyelesaikan itu. Kan itu aja putarannya. Gak usah Anda jawab. Saya kasihan. Jadi saya minta semua data Pak Ketua, mohon nanti kita data-data ini kita minta secara autentik, Ya. bukti-buktinya. Yang tadi Pak Karena disebutkan ya. bos Anda ini tidak kooperatif. Kita bayar loh. Kita punya hak justru kalau menurut peraturan Permen PUPR dan Pergub 132, 133 dan perubahan 70, dia tidak punya hak di situ. Di sini nggak punya hak ya. Kalau kita mau bicara aturan, kan harus kembali ke warga sebagai pengelola. Dengan catatan kita tidak akan mencat kalian. Kita hanya pengelola P3SLS. Itu aturannya. Saya kira begitu, Pak Ketua. Cukup, terima kasih ya. Mau dijawab dulu Pak atau masih mau mendengarkan yang lain? Cukup, Pak. Cukup ya. Nah, Jadi Pak Riz, tolong kami diberikan tadi yang Pak Riz katakan, semua bukti dan sebagainya, semua surat-surat yang tadi Pak Riz katakan, bukti kemarin K3-nya sudah diperiksa oleh Disnaker, SLF-nya dan sebagainya. Kapan Pak? kemungkinan besok nanti saya kasih Bapak. Oke. Nanti kita informasikan aja. Informasikan. Oke. Kasih informasi Pak. Iya, kami perlu ininya ya Pak ya. Nanti Kopinya ya Pak ya. Saya kasih kopinya, Pak. Oke, janji ya Pak. Dikasih sama Pak Ketua ya. Baik, baik. Janji ya Pak ya. Surat-suratnya ya. Izin ngomong Silakan, deh. silakan. Soal kelayakan, Ya. itu kan ada petugas datang periksa kan. Ya. Pada saat dia periksa, mungkin liftnya memang nggak ada masalah. Iya, betul. Ya, nah harusnya petugas itu mungkin interview beberapa dari kita yang mengalami gitu. Ini saksi nih. Iya, dia pernah memang Bu, ngalamin. kita yang saya katakan tadi ada beberapa lift kita memang yang masih trouble. Untuk itu kami sudah menginfokan juga ke pusat, bahkan kemarin sudah ada untuk pengecekan secara general. Dalam Ya, artian pengecekan kan cuma pada saat akan itu. ada perbaikan Bu. Ya, maksudnya tuh Jadi izin layaknya itu kan dia harus mendengar korban-korban itu. ya nanti gini Bu, setelah lift ini sudah selesai semua perbaikan, nanti kita setiap tahun ada perpanjangan. Nah ini kan mungkin nanti habisnya tahun 2003. Nanti ada perpanjangan lagi Bu. Dengan adanya perpanjangan pasti ada pengecekan dari dinas damkar dan kita pun tidak main-main dalam hal ini. Dan walaupun tidak main-main Bu, nanti akan disalurkan. Ya. Jadi semua ini tentunya sesuai dengan aturan Pergub ya dan permen dari pemerintah. Betul. Harus Jadi memang ada kalau ada saya peraturan. lift itu mengatakan untuk saat ini
sesuai SLF, memang kemarin sesuai SLF karena memang sudah ada bukti surat. Ya, justru itu pada saat keluarin surat itu sekarang untuk saat sekarang ini memang ada sebagian dari kita yang trouble. Untuk itu kita kondisikan bahwa dengan adanya pengecekan general LIP itu untuk skala perbaikan tentunya untuk mengacu yaitu SLF ke depannya. Pak, saya pernah naik lift Pak ya, dari bawah saya menuju ke lantai 11. Tiba-tiba saya muncul di lantai paling atas, 25. Iya, yang saya katakan tadi Bu, itu kita memang ada sebagian yang trouble dan nanti memang kita akan ada perbaikan, yaitu mengacunya untuk SLF. Karena kita jujur aja Bu, kalau lift ini tidak ada perbaikan, SLF tidak akan keluar dan bahkan itu menjadikan risiko buat kita. Terus ya Pak Aris ya, ini dari masalah yang sederhana aja nih ya di depan mata kita ya. Lift, tombol-tombol itu pada hancur, pada rusak, pada hilang. Betul. Kenapa Ya, di kita lagi produksi semua Bu, nanti skala perbaikan semua itu nanti akan berikut lantainya Bu. Itu semua nanti akan diperbaiki. Terus juga nggak pernah tuh saya lihat satu tower unitnya jalan semua. Kadang-kadang dibarengin sama lift barang. Kita bawa di lift penumpang aja, kita mau naik lift barang disuruh keluar sama satpam. Ini katanya buat lift barang, katanya nggak boleh masuk lift penumpang barang. Karena memang kita kekurangan lift Bu, karena ada beberapa lift kita yang memang trouble yaitu mati. Jadi memang kadang-kadang traffic kita yang sangat tinggi dengan kondisi lift yang kurang ya tentu akan mengganggu keamanan ya. Saya juga paham dalam hal ini. Saya pun jujur aja nih, pengelola gedung di sini ya merasa ya empati juga terhadap tenannya. Jadi kapan itu Pak? Ya ini Pak, makanya dengan adanya tadi surat ini, besok saya ada rapat lagi Pak, yang mudah-mudahan ada jawaban. Itu kan katanya kan tanggal setelah kan kemarin Bapak bilang tanggal 15. Iya, karena kan tadi ininya yang saya. Apakah nggak bisa dilaksanakan dulu sebagian? Coba Pak, nanti ini kan besok saya rapat jam 2 sama vendornya Pak ya. Coba nanti kita untuk mengimbaukan. Pak, vendornya ganti? Atau vendor lama? Vendor yang baru Pak. Maka saya lebih suka vendornya dihadirkan di sini Pak, biar jangan Karena kita gini, orang. maaf Bu, karena kita memang untuk vendor ini kan tentunya belum ada semacam bentuk pelaksanaan. Nanti kalau memang sudah ada pelaksanaan boleh kita ini, tapi kan ini belum. Nanti kalau memang sudah ada pelaksanaan kerja baru kita akan ini. Kemarin Bapak bilang udah ada. Sudah. Cuma kan ini Pak, pelaksanaannya masih belum. nego gitu. Pelaksanaannya Pak, belum. ketemu vendor baru itu kita nggak boleh ikut. Jadi saya harap tuh jangan ada omongan yang misalnya bisa diakalin nggak ini loh? Oh. Kalau harus yang mesti diganti baru, Enggak. akalin aja yang penting hidup warga seneng. Kita Pak, kita punya komitmen di sini. Nggak mau begitu Pak, soalnya Yaitu kita mengacu pada SLF Pak, karena SLF kita mau habis Pak. Jadi untuk mengacu Jadi SLF besok itu baru Pak, di sini kan Pak, sorry Pak, baru sorry. nego Bukan apa nego, udah pelaksanaan pelaksanaan untuk- udah jadi berarti vendor baru ini udah jadi gitu. Iya, sudah pelaksanaan pekerjaannya Bu. Ya, Jadi Pak. sudah. Jadi Pak, Sudah kontrak kerja. Iya. Sudah ada kontrak kerja. Ya, berarti udah jadi gitu ya. Sudah, tinggal pelaksanaan schedule kerjanya aja. Oke. Pak, di sini itu kan yang namanya SLV itu suka diabaikan Pak, ya kan? Peduli setan dengan SLF ini. Enggak, gini Mereka Pak. kan, maksudnya orang sini nih, orang sini bukan warga. Iya. Warga kita perlu SLF, tapi kan Iya. orang sini karena konon katanya SLF perpanjangan itu biaya cukup mahal, Iya. ya kan? Suka diabaikan aja, peduli setan. Warga nggak ngerti ini SLF kok, kalau nggak kita teriak-teriakin SLF itu apa gitu. Ya kan gini Ya Pak, maaf saya potong. Kalau SLF itu kan sertifikat layak fungsi Iya. dan itu nanti dari Dinas Damkar sendiri memang akan teliti dalam mengecek Pak ya. Atau mengevaluasi lift itu sendiri karena menyangkut keamanan. Nanti bila terjadi sesuatu yang nggak kita inginkan, misalnya kecelakaan atau apa, ini nanti kita bisa nuntut dengan SLF-nya ini siapa sih yang ngecek Jadi sebelum korban jiwa Pak. Iya. itu. Kalau udah korban jiwa Nah, korban untuk itu apa? Bu, dengan adanya nyatanya. perpanjangan SLF ini kita akan benar-benar bahwa lift ini memang harus standar dari Iya. dinas. Jadi kita bukan dari kita sendiri. Kemarin dinas yang sudah datang kan Pak, waktu Ya. beberapa hari yang lalu datang kan, itu melakukan pengecekan. Kemarin yang kemarin ya Pak, Ya. Itu untuk sebagai persyaratan untuk nanti keluar SLF. iya. Salah satunya Bapak. Salah Oke. satunya. Itu semua lift Ya. dicek
Semua lift dicek. Betul, damkar juga berikut alarm, berikut apa semua. Oke. Hasilnya kira-kira udah tahu belum, Pak? Hasilnya Layak atau tidak? ya kita justru dengan mengacu ini kita akan ada perbaikan untuk Enggak, pertanyaan saya adalah dari kemarin hasil pengecekan itu kan udah ada ininya kan, ada isinya kan. Ada checklistnya. Tower C yang 5 lift, yang layak 3, yang 2 tidak, misalnya seperti itu ada ya Pak ya? kemarin sih infonya lift ini harus diperbaiki sih Pak. Semuanya? Ya, Seluruh tower? seluruh tower harus Berarti diperbaiki. Seluruh tower, berarti Ada sebagian, jadi enggak seluruh. Maksudnya yang aktif ini kita masih layak fungsi. Yang aktif. layak fungsi, benar. Iya. Serius ya Pak? Bukan dipaksakan untuk difungsikan kan? Enggak, kalau kita paksakan kemarin yang lift paksakan kita matikan. Jadi kita Oh, iya. oke. Jadi artinya berarti aman. temuannya adalah ada yang layak, ada yang tidak layak. ya, Nah, yang tidak layak ini akan diperbaiki berikut yang apa Dengan Yang vendor layak baru itu. di servis Pak? Servis ya? servis semua Pak. Ya oke. Nanti yang hidup pun akan kita servis Pak. Itu Iya. per tanggal berapa nanti Pak? Ya, Per tanggal berapa? Karena yang nyala sekarang pun kalau tidak ada kepastiannya itu akan menjadi tidak Pak, layak. kita besok rapat jam 2, mudah-mudahan dengan adanya ini kita ada hasil. Berarti saya bisa minta tanya Bapak. Besok ya? di rapatnya itu Pak, dipercepat kapan Iya. jadwal pelaksanaan. Iya, Iya. betul. Kita nggak mau rapat mulu Pak, rapat percuma kalau nggak ada Baik, pelaksanaan kan? betul Benar kan? Pak, betul. Kita nggak mau ada tulisan pakai apa tuh Iya. orang-orang under service yang buat tulisan gitu lagi loh Pak. Iya, baik. dan Iya, boleh kita kami mau diupdate tambah besok ya apa, Pak Pak? hasil Baik. rapat Bapak Siap, siap. diupdate ya Pak. Baik. Direkap saja, tidak usah Iya. detailnya Pak, Iya, direkap. saya rekap. Ya. Baik. Termasuk yang kemarin Pak, tidak tadi perlu keluarga Jim, Pak. bentar Jim. Iya. Pemeriksaan SLF itu kami boleh dapat ininya ya Pak ya, dapat kopinya ya Pak. Coba nanti kita mintakan dengan pihak ini ya Pak. Nanti akan Bapak belum dapat. kemarin rinciannya belum Pak, baru di. Bukankah waktu pemeriksaan itu tanda tangan Bapak, iya benar ini nih setuju. Kalau Bapak nggak setuju kan nggak tanda tangan. Kita ada beberapa ini aja sih Pak, yang paling ini kemarin minor sih Pak, kebanyakan minor. Iya, tapi artinya ada form yang diisi oleh mereka. Terus sebagai bukti bahwa mereka sudah melakukan dan Bapak sebagai pengelola saat itu menyaksikan, menyetujui hasil yang diperiksa gitu kan ya? Ya, Ada kan Pak ya? ada. Ada, itu boleh kami dapatkan ya Pak? Ya coba besok saya bongkar Pak. Oke. Dibongkar di mana Pak? Saya bongkar ke Bapak. Oh, oke. Lalu, Karena saya juga saya mengelola dari sisi security di beberapa apartemen lain saya sama BM. Saya mendampingi itu Pak. Ya. Anggota saya mendampingi dan setelah pemeriksaan ada form yang diisi oleh mereka, ketemuannya mereka ini lah selaku pengelola tanda tangan setuju atas hasil pemeriksaannya. Security menyaksikan. Nah terus dikasih selembar buat Bapak, dikasih selembar buat dinasnya dan tembusan kemana-mana. Artinya waktu mereka datang didampingi kan Pak? Betul. Didampingi. Dan setelah selesai ada lembar yang diberikan kepada Bapak. Ada. Itu boleh kami dapatkan ya Pak? Iya. Oke. Saksi ya teman-teman ya. Saksi dan pembicaraan ini kita rekam supaya legalitasnya ada Pak. Ya. Biar jangan ada dusta Pak di antara Kita kita. infokan, kita rekam pembicaraan ini supaya nanti bisa kita bawa, bicara kita buka. Ya. Oke, silakan ibu-ibu lain ada yang mau bertanya, yang mau menyampaikan. tapi ada ibu yang nanya Pak, soal CCTV katanya. Ya, kita CCTV Oh, iya. kebetulan ini sudah kita ajukan untuk perbaikan CCTV Pak. Jadi kita memang Di tiap unit kan, tiap lantai akan ada CCTV kan Pak? enggak, kita sesuai existing yang ada Bu. Sekarang ada berapa titik Pak? Kita ada di masing-masing itu ada 15, ada yang berapa gitu Pak. Jadi enggak Tiap tower kira-kira 15 titik. Iya. 15 titik. ada yang 16, ada yang berapa titik gitu. Iya. Persentasenya yang masih berfungsi berapa, yang enggak berapa? Persentase sih kita berfungsi kemarin 50%, 60% Pak. 50-60 yang masih berfungsi. Iya. Yang tidak berfungsi kurang lebih sama sekitar itu ya Pak ya? Iya, jadi Sekitar kita itu. akan Pertanyaan lain tadi nyambung. Di lift ada nggak? Pak? lift kita memang nggak ada sih Pak. Nggak ada. Kenapa tidak? Nah, gimana tuh Pak? Gini, saya hanya menyambung dulu. Jangan tanya dulu gimana. Di situnya ada, tapi saya tahu bertahun-tahun itu cuma dummy.
berarti ada pembohongan selama ini. Ya, Pak Baris memperjelas bahwa tidak ada, karena memang sebenarnya nggak ada. Gini, Pak. Itu cuma dummy. Pak Teh, nanti kita cek dulu. Kemarin sih Ada yang terjebak di lift Pak sekarang ini. Tuh, terjebak di lift. Saya di kontak. Sekarang? Ada yang terjebak di lift. Ya. Tolong Pak diberitakan Awalnya di lantai berapa, unit berapa? lantai berapa? Tower. Lobby mana? Lobby mana? Itu lain bagaimana, Ini kayaknya Pak? lobby A1 ya? Coba. A1 ya benar. A1. Lain fungsi bagaimana ini aja udah ada yang Bel, terjebak ada lagi. bisa aku cek kok belnya. Buat itu sampaikan Ya apa? udah jangan suaranya diam aja, jangan bergerak ya, jangan nafas suaranya di dalam. Diam, jangan nafas. Jangan nafas. Jangan nafas. Bahaya atau berat. Sekalian. Udah, baik. Udah Pak, ada yang terjebak di Ya. A1, lobby A1. Saya boleh infokan ke Pak Riz Ya. bahwa ya tadi Pak Riz udah jawab nggak ada. Emang benar Pak, nggak ada. Tapi ada tuh daminya. Iya. Daminya ada. Ada. Tapi benar jawaban Pak Riz nggak ada. Memang nggak ada. Berarti beliau benar jawabannya. Selama ini kita cuma dibohongin, ditaruhin dami, Takut-takutin. ya. Bukan takut-takutin, dibikin tenang seolah-olah malah. Enggak, Pak, nanti saya cek dulu Pak. Saya Ya, bisa ya. pilih berapa. Baik. Nanti kalau Baik. saya cek, nanti saya kasih informasi Bapak. Baik. Untuk pastinya ya. Baik. Kalau yang di lift. Baik, Ya. silakan. Bapak Ibu ada lagi Untuk pertanyaannya? yang CCTV itu, suami saya punya di Casablanca East Residence. Yeah. Itu juga bukan apartemen mewah ya, apartemen juga menengah juga gitu. Itu di tiap lantai ada CCTV dan di tiap lantai ada corong buat pengumuman. Itu bagus loh itu di situ. Jadi ya terus ada TV-nya tuh. Jadi ada tempat security itu ada ruangan, control room-nya ada gitu. Jadi ada TV-nya gitu. Kita ada Bu, setiap control room ada kita setiap lantai. Oh, Ada kita? setiap tower satu Bu. Maaf Pak, silakan Bapak lihat videonya, saya dikirimin sama warga. Silakan. Ya, ya. Masih ya? Nah, saya pengen ya, Pak. Ya, pegang aja. Pak Yul sedang selfie. Satu kita. Ini sama apartemen. Ya. Yang dibagi A1 Pak. Ya, Lain fungsi dari mana? Lain fungsinya dari mana ini coba? Bisa begini Pak? Dan tipu-tipu orang dinas atau orang sini? Nah, Ini kan ada yang kejebak. Pak, Berarti kalau ada kelayakan fungsi itu kan setahun sekali, mungkin tahun yang lalu kita lift itu normal, tidak ada ya masalah. berarti harus dipercepat perbaikannya Pak. Maka itu Pak, kita lagi untuk merespon agar nanti besok rapat untuk segera ada perbaikan karena memang untuk standarisasi SL. Ini saya ikut Ya. baru besok, Pak. Ya, jadi saya juga mohon maaf nih pada Bapak Ibu, tentunya ya saya sebagai pengelola di sini juga ya merasa juga Bu hal itu sama. Ya, ini bisa tambah sedikit Bapak Ibu. Jadi sebetulnya harapan Ibu sama dan harapan kami itu ya kan baik itu lift, AR atau apapun termasuk TV. Kita berharap itu semua normal. Tapi kan karena kami kan sini kan ibaratnya baru lahir ya maaf Ya. dengan proses yang lama sudah mungkin Oh, udah dirapat sama warga. Bapak dari kapan sih kerja di sini? Saya baru dengan bulan Bu. Dari bulan? Hah? November. Bapak masih baru ini. Kalau Pak Ganti yang mau turun ya Pak. Kalau Bu Haris? Pak Anies Oktober. Pak Anies Oktober juga sama, Makanya ini itu bulan-bulan. Saya baru tahu kan Kami kira-kira Bapak, jadi nama. main ini. Enggak, Bu. Kami Bu tidak akan sembarang asal menjanjikan oh ini sekarang begini nah semua perlu proses. Saya sudah akan lakukan ini, iya kan. Dan kami pun selalu bilang kepada jadi saya mohon bantuan doanya Pak supaya kami pun bisa disegerakan apa yang kami harapkan. Kenapa? Karena kami pun sini kan sama harapan Bapak itu, ya kan. Bapak sudah di Kuala kami, iya jelas kami nomor satu yang dicari. Iya. Itu pun kami nggak mau Pak. Yang jelas kami sih melihat sisi dari para penghuni. Jadi saya harus menyamakan diri saya dalam penghuni. Iya, Jadi betul. kurang apa seperti itu, saya bisa merasakan bagus itulah Pak. Tapi yang mohon bantu, ya mohon bantu Bapak bersabar untuk proses itu kita masih Oh, baik Pak, saya Jadi baru kita dong siapkan. Bapak baru. Iya, nggak apa-apa sih. Tapi, Pak, jadi- saya kalau bilang baru juga sebetulnya kan, karena apa? Memang kelayakan itu memang diperlukan, tidak hanya untuk penghuni, tidak hanya untuk kantor. Bahkan dinas pun berharap tidak terjadi apapun. Mau Iya desa dong. bahkan karena tidak apa-apa.
mereka pun akan terlibat. Nah disitulah terus saya bilang Pak, penggantian sementara itu kan sudah tidak direkomendasikan Pak. Jadi kan memang perlu ganti baru, ganti baru. Nah, Gitu. that's it. Kami pun minta seperti itu. Iya, betul. Jadi kalau sementara hanya untuk menunggu part yang baru. Iya, Seperti itu. menunggu masa baru yang itu seperti itu. Pak. Ya. Tapi tetap intinya yang pegang ini kan. Semua akan kembali ke sana Bapak Ibu. Iya. Ke sana kemana Pak? Sana. Masa ini Pak. Ya, iya, uangnya ada di mana Pak? Masa orang Korea malu malu. Iya nggak, maksudnya kan balik ke uang. Uangnya ada di mana? Kalau selama ini kan saya nggak tahu yang kemana Pak ya. Oh, gitu. Jelas kami mulai itu. Kita lakukan proses semuanya. Jadi semua masukan dari penghuni, komplain dan apapun ya kan kami tampung, kami akan bahas. Berarti kembali Kami masalah. juga nggak mau menanggung begitu terus kalau dengan biar karena apa? Kami pun akan menjawab di dalam. Iya Pak, sebab itu Lin udah dari April yang atur. Seperti itu. April tahun berapa nih? April tahun. Nggak tahu ini Pak. Oh ya, Gua itu A1 ya. Kalau A2 punya dari tahun lalu. sebelum puasa itu. Iya, saya tanya Bapak Itu Primernya kan masih alasannya Liv ya Pak, bilangnya karena mau lebaran, jadi susah vendornya. Iya. Sudah selesai tuh lebaran, nah sampai sekarang tadi barusan bilang mau Natal. Oh my God, kapan kelarnya? Maunya mereka orang baru. Habis Natal mau Imlek. Bentar lagi Imlek. Oke ya Bapak mau orang baru nih sekarang titip dari kita. Kita kan semua di sini udah bayar asuransi ya guys. Gua enggak. Gue udah bayar dengan denda, gue udah tutup matanya Nggak lah. mau ngaji dong dibahas Pak. Kena denda. Asuransi mana sih yang ada denda gitu? Saya bingung loh. Kenapa ini dikenain denda ya kita? Saya udah bersurat dengan beberapa bapak-bapak, kita bersurat, katanya suruh bersurat untuk dihapus itu asuransi. Kita mau bayar gitu. Saya mengalah untuk membayar gitu loh. Udah, sesuatu yang tidak ada, saya bayar nggak apa-apa. Tapi kita diminta untuk tidak ada denda. Dan itu saran dari orang yang udah meninggal nih. Saran ke saya juga. Jim bikin surat aja, nggak apa-apa, permohonan. Itu orangnya udah almarhum nih sekarang nih. Nah, saya udah bikin surat, tapi udah ada tanggapan nih. Berapa bapak kita bikin kok sini. Sampai sekarang Masalah asuransi itu mereka memilih. Kemarin aku dapat WA lagi asuransi nggak ada denda sama sekali. Terusnya nggak ada denda. Kan berarti Ya memilih. rugi dong gue udah bayar enggak? Tapi kemarin Ya, Pak. nggak tahu ya denda. coba Pak tanyain ya ke bagian sini, kita lupa siapa ini. Ada saya Jimmy, ada Dharma, ada Pak Yusuf, kita bikin surat kok. Baik Bapak. Belum ada tanggapan, udah 3 minggu yang lalu saya masukin suratnya. Nah itu biasanya April ini kita ditagih lagi nih untuk asuransi. Tahun berikutnya lagi udah Pak. Iya, Iya. 2024. Berarti 3 tahun membuat. Gila. Gue udah bayar tuh semua 2022 sama 2023. Mestinya bayar kalau ini sudah betul. Enggak, Ya, kita mau udah bayar lah, Pak, saya bayar saya nggak males. ada nggak apa-apa deh, bayar. Tapi saya tidak mau denda, udah gitu aja. Bayar Bapak. Gue udah bayar orang kayak Bisa tolak denda kan juga. denda kan, bisa ditolak kan denda kan. Ya ini disuruh bersurat, Iya, udah. saya bersurat, nggak Ini apa-apa. Pak, sama kalau Asuransi asuransi 650 Iya. 2022 2023 itu kan belum bayar ya. Udah gitu. Jadi Oke. Denda. Nggak ada denda kok. gue mau Tapi pada bilang saat dulu bayar, kan gue bayar. Mana denda? Ini mah kalau kamu punya asuransi. Dendanya sih nggak gede sih memang, tapi ya Ya udah. tapi kan harusnya nggak denda. Iya, mestinya ya udahlah, untungnya si Rere tuh gue udah bayar Iya, dendanya. Pak, tolong sampaikan ke itu deh, yang pimpinannya deh. Kayaknya dia punya ide gitu loh. Iya. Buat menekan warga dengan cara denda gitu, itu nggak benar Pak. Itu kan ada mading ya, mau ditulis tuh loh, ini kita udah bayar, terus asuransinya di cover apa ditempel tuh di mading Petugas Pak. kasirnya juga kan setiap kali kita bayar ada denda ya Bu, ada denda ya Bu. Oh. Kayak ancaman gitu. Kalau Sebenarnya kan kalau kita mau bayar ngomong nih denda Pak kan ya, harusnya pelayanannya semua jelas nih. sama dong. Kita balik yuk, kita dendai juga gimana? Air nanti itu hari itu gimana pernah? Air hitam, gini Pak, air hitam kemarin deh Pak, jujur nih, begitu buka masih kotor, sampai malam masih kotor tuh. Saya sempat ngontek Karibin, saya bilang saya minta flashing dong, nggak bisa Pak, lagi ramai katanya. Oh ya udah oke, gua buang ya, buang airnya. Meteran saya jalan nggak? Jalan. Saya ditagih nggak? Bulan depan? Tagih. Saya harus bayar nggak? Iya. Nah, hitungannya gimana Pak? Saya tadi mau kasih tuh. Kita yang Kompensasinya nanggung. gampang. Cuma kan kita selama ini nerima aja. Oke lah, bayar. Nggak fair loh. Nggak fair banget. Nggak fair banget. Nggak fair Dan banget. saya pikir uang yang kita bayar itu kan dibayar buat gaji bapak dan ibu semua kan di sini kan? Iya kan? Kalau kita stop bayar itu apa kan ada? Bukan masalah stop email. Kan itu uang nggak bener gitu loh. Nagih kita dengan cara nggak bener. Kita bayar, kita ikhlas bayar gitu loh. Tapi kan, waduh, kok begini ya? Saya sempet, ya udah deh, mau saya inflasi nggak apa-apa. Buang aja ini terus, nggak apa-apa.
Lah, tagihan saya masih bengkak tuh Pak. Masih bengkak bulan ini. Bengkak. Ya, gue juga. Kemarin saya sempat ketemu satu ibu-ibu tuh, saya lihat dia tuh habis mandi di tower B atau tower C gitu. Balik-balik ketemu si Karimin juga, diomelin sama dia. Karimin sampai rumah mama saya, aduh kita lagi diomelin. Dia bilang, saya nggak mau tahu, pokoknya saya nggak mau bayar uang air katanya. Ini apa-apa nih, saya mesti jalan ke sono terus ngenteng ember lagi bawa air gitu loh. Buat balik unitnya. Kan lucu Pak, ya kan? Itu kan keluhan bener, ada faktanya ada Pak gitu. Memang benar ada. Tapi gitu. Bapak jangan resign ya setelah ini ya. Tetap di sini ya Pak. Ya, kalau memang itu ya. Habis ini kami dia coba. resign. Nih. Ganti lagi. Pak, saya udah tahu nih. Ancaman tuh Bapak. Ketika Bapak bertiap di keluarga, Bapak akan keluar. Udah gitu aja. Ya, yang penting kayak kita gitu. Ya, pada saat kami di sini kan, kami tetap tidak akan berasa pun karena BIM itu di tengah Pak. Betul. Ya, kami pernah di tengah, Ya. saya dari pihak manapun atau dengan bahkan dengan direktur kami di tengah, ya kan. Cuma kalau jangan resign, ya harapan saya pun nggak resign Bu. Ya kan, kenapa saya dari sama kayak Bapak Ibu kan. Tapi kalau pimpinan bilang kamu outer ini ya sudah, aku mau bagaimana? Kemudian apa teman? Ya dia belum Tapi dipanggil yang makanya. Bapak Dia ditagih banyak terus suruh resign. Sejauh kami di sini, kami akan coba maksimal untuk upaya ya. Just info Bapak Ibu, Pak BM kita yang baru ini, dulu Bapak Ibu kan orang-orang lama juga nih, istrinya di sini, Chief Rere dulu, namanya Mbak Indah Suko. Nah ini suaminya. Mbak Indah sekarang kemana? Di mana? Gak apa-apa, jadi artinya Bu Indah itu tentang pernah saya suruh ini loh Pak, saya potong Pak. Bu Indah itu dulu pernah saya suruh mandi di unit saya. Saya suruh bawa anaknya mandiin. Waktu itu saya masih punya balita. Ya, anak itu betul. Saya masih punya balita. Akhirnya naik pakai Pak. Saya suruh karena depan saya orang tuanya datang dari Jawa nih, habis pakai air di sini kena penyakit kelamin katanya. Karena pakai air itu berobat ke Siloam dan orangnya akhirnya jual unitnya dia pindah ke Belmont. Dia rembes ke sini. Nah kebetulan Bu Indah waktu itu datang. Jadi tepatnya di flushing 1 bulan nggak bayar air katanya. Saya panggil Bu Indah, Bu, Ibu depan saya bermasalah, saya juga bermasalah kan. Ibu mau nggak bawa anak Ibu ke sini mandi? Pakai air saya nggak apa-apa, saya kasih gitu loh. Mandi balitanya. Nggak mau. Jadi bapak saya kasih flushing 1 bulan juga free. Saya dapat itu. Flushing 1 bulan free. Ibu Indah, saya ingat. Jadi info saya barusan tentang suami Bu Indah ini, setidaknya sebenarnya Pak BM ini Udah tahu tahu suasana. kok, Oh, tahu. walaupun beberapa bulan pekerjaannya, tapi secara umum beliau tahu. Dari istrinya Ya. belum tahu. Iya. Tapi Masih mau sini, tapi Pak. saya bukan membela beliau. Tadi yang ibu-ibu, bapak-bapak pahami, beliau ini juga punya keterbatasan, Ya, ya, betul. terutama soal Betul. duit tadi, gitu ya, soal Ya, kewenangan. pasti Pak, lu pasti nggak boleh tuh suruh benerin lift yang A. Itu udah lama itu dia Jadi bilang. Pak DM, Pak OM, Bu Wati, kalau kami teman-teman warga agak kadang-kadang begitu Keras, ya, ya? ngegonggong, secara pribadi tidak ada. Tidak ada masalah. Tidak ada Ya. masalah. Kebaikan Kita- jiwanya. Makanya Kita cuma kita ributnya sama kita developer karena sebenarnya. kita Bukan sama bapak yang pengen itu, ya. kita ada masalah. Kita ngerti banget posisi ibadah loh, ngerti banget. Bapak keterlaluan yang ada warga, bapak terancam posisinya udah gitu. Iya. Udah penyakit kok itu kok. Udah tahu saya. Berapa lama yang dipecat dari sini? Enggak, jadi perbaikannya semua itu kapan dimulai Pak? Ini kan kita Air curhat yang aja. mau ditanyakan Iya. air. Saya perlu solusinya, Maaf, kepastiannya. untuk lift kita besok ada rapat. Oke, untuk lift besok saya dapat kabar dari Bapak. Kalau masalah air seperti apa? Untuk air kita memang kemarin juga sedang sudah cari vendor, sudah kita ada beberapa vendor yang sudah datang. Nah ini sedang kita evaluasi Pak. Jadi bertahap Pak, lift nanti air, nanti untuk cleaning. Dia berapa lama Pak? Maksudnya itu berapa lama kepastiannya? Ya mudah-mudahan sih yang saya harap tentunya Ibu harap juga secepatnya. Cuma kita jujur aja untuk sekarang prioritas ini. Biar kita tahu masalah ada di mana, masalah ada di sini kan. Seperti saya kasih tahu ke Bu Wati tadi, masalahnya di mana, bajingannya ada di mana? Iya. Apakah di sini, apakah di sana? Karena kemarin Pak Ilo malam-malam itu diskusi sama kita, sama Pak Hengki, Pak Anto, pompa sudah diganti, sudah dibelikan. Ya. Tapi ternyata air mati kemarin 2 hari. Masalahnya di mana? Pompanya dipasang cukup. Ini Pak, maaf ya jujur aja nih Pak saya Nah. Bapak ya. Kalau untuk pompa memang kita sudah tidak ada masalah. Kemarin kita ada masalah teknis satu operator kita yang memang kadang-kadang tidak
tanggung jawab. Nah itu Lalai. ganti saja. Kalau seperti itu ganti Vendor saja, Sudah Pak. kita kasih SP Pak. Nah, Operator itu vendor ya, Pak? Teknisi. Oh, teknisi. Iya. In-house. Jadi tidak cek air Air. level sampai di mana. Sehingga Hingga defisit. Tekor lah istilahnya. Oh, nah dengan ada airnya tekor itu jujur aja pemakaian kita trafficnya tinggi tidak mengejar Pak. Iya, betul. Tapi kalau malam itu diisi dengan kondisi yang pemakaian minor, otomatis akan menampung banyak air hingga mencukupi untuk konsumsi di siang hari. Jadi mestinya hari ini udah nggak masalah ya Pak? Tidak masalah. Jadi permasalahan kemarin adalah permasalahan dari personalnya. Personalnya dengan cek dia. tidak mengecek biasanya Pak, kalau teknisi itu ada log sheet Pak, cek ruang pompa, cek rope, cek ground tank. Ini 3 yang harus kita utamakan. Dan tidak dilakukan oleh Dan tidak oknum dilakukan. itu. Kenapa bisa lalai begitu ya? Biasa Pak teknisi kita Pak, teknisi namanya teknisi kita karena tapi sudah kita kasih SP. Oke, berarti itu seharusnya sudah tidak jadi masalah lagi. Tidak masalah. Yang kedua, yang waktu itu kemarin saya kirim WA sama Bapak. Iya. Air itu kan pemeriksaan bulan Agustus, Pak. Ya saya bilang apa, mengandung apa kemarin? Nah itu karena apa? Saya belum cek unit saya sendiri. Ya tadi dibilang sama Pak Nasir, air itu mengandung sesuatu yang menyebabkan kanker ke depannya. Obat bakteri-bakteri. Itu masalahnya karena apa? Karena gini Pak, untuk masalah air memang bahan baku mutu kita kan memang bukan dari PDAM Pak. Kita mungkin tahu kelaikan fungsi dari pemakaian air kita. Dan kita pun di sini kemarin sudah berencana untuk memberikan lamela. Jadi kita akan untuk treatmentnya lebih sesuai lagi Pak. Oke, gini Pak, pertanyaan singkat saja. Air yang sekarang mengalir ke unit-unit kami, menurut Bapak sebagai orang teknik, layak atau tidak? Saya kemarin minta dari vendornya Pak, itu menunggu untuk tes labnya. Enggak, menurut Bapak saja. Bapak pribadi, apakah layak atau tidak? Kalau menurut saya jujur aja nggak menggunakan Pak. Jadi kalau secara kasat mata sih mungkin saya pegang kemarin ininya masih normal menurut saya. Tapi kalau untuk tes labnya saya sendiri belum melakukan hal itu, jadi saya belum bisa memberikan. Jadi layak atau tidak masih relatif ya Pak ya? Karena saya kemarin minta dari vendornya, saya juga dengan Pak Taufik sudah bicarakan hari ini untuk mengejar vendornya. Kemarin yang dikasih saya itu tidak sesuai, maka saya kembalikan. Jadi saya ingin tahu fungsi labnya itu di mana. Ya, itu Pak. Jadi Vendor ya Pak, yang lakukan vendor? Iya, jadi Kenapa jauh sekali di Bandung gitu loh Pak? Iya Pak. Jelek di Bandung, terus di Asia tidak tahu, nomor teleponnya tidak tahu. Agak lucu sih kalau KBM nggak tahu tempat di mana. Ini kan jadi di hantu Belawa kan? Agak lucu sih gitu ya. Dan kami secara pribadi per pribadi, just info saja Pak, kami juga melakukan pengecekan dan nggak jauh-jauh ke Bandung. Kami bisa lakukan di Sukovindo, bisa lakukan di PDAM, bahkan di Prodia pun sekarang bisa Pak, bahkan bisa, ya. Dan kami sudah melakukan, beberapa teman melakukan, dan hasilnya tidak layak. Hasilnya tidak layak. Jadi kalau nanti di-compare dengan hasil yang Bapak di antah berantah itu tiba-tiba layak, kami akan pertanyakan air yang dibawa yang mana nih? Ya, nomor 1. Nomor 2, berarti yang tempat Bapak ngecek itu layak nggak untuk dijadikan pengecekan? Nomor 3, jangan-jangan ada apa-apanya. Karena dari beberapa teman yang sudah melakukan pengecekan di Sukopindo maupun di PDAM, hasilnya tidak layak. Dengan sumber yang berbeda-beda Pak. Ada 4 tower, kami ambil dari 4 sumber. Dan 4-4-nya tidak layak. Jadi kalau sekarang hasilnya yang kemarin di PT apa itu belum keluar ya? Belum keluar. Berapa lama Pak? Saya masih koneksi dengan Pak itu Pak, karena kami pun memang seperti yang saya bilang ke Pak Andre kemarin itu, kami pun memang harus mengetahui posisi mana labnya. Sementara kami di PDAM dan di Sukovindo 1 minggu selesai Pak. Harapan kami seperti itu Pak. Makanya saya pun main seperti anak Bapak juga.
Kami tidak akan beri informasi kalau itu masih belum jelas. Saya sampaikan bahwa seperti itu. Kami masih mencari posisi di mana yang jelas. Di IC-nya ada alamat atau telepon. Jadi enak Pak dari secara legalitas itu ada. Itu pun masih saya kejar hal seperti itu. Nah, seandainya itu tidak layak, apa yang akan kalian lakukan? Karena saya tinggal di sini bukan mau cari minyak. Air itu setiap hari saya gunakan. Kalau misalnya tidak layak, apa yang akan kalian lakukan? Dan apa penyebabnya sehingga itu tidak layak? Apakah ada sesuatu yang kurang? Atau apa? Pakai air kali nggak apa-apa, yang penting saringnya tuh yang benar. Treatmentnya. Makanya kita kemarin Itu bagus kok. sedang mengadakan untuk pengajuan penambahan filterisasi. Kemarin kita sudah panggil 4 vendor Pak. Iya. Sudah masuk dan harganya cukup lumayan. Filterisasi. Iya. Kapan kita bisa dapat kabar sudah dilakukan perbaikan Pak? Biar kita tahu masalahnya di mana. Iya, nanti kita infokan Pak. Oke, saya pengen jadi Bapak Stono ya. Pak, sorry tadi diulang lagi yang lift gimana Pak? Lift kita mau ada perbaikan di bulan Desember ini Bu. Kapan bulan Desember itu? Bulan Desember masih 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Jadi mungkin ada Jadi tanggalnya. besok saya ada rapat jam 2 dengan vendornya. Nanti saya sudah info Pak Nababan untuk besok kita kasihkan info. Nah, Setelah Pak, hasil Januari rapat. Jam 2 15 Desember besok ya? Iya. Jam 2, oke. Berarti Jam 2 saya rapat dengan vendor. Berarti kita mungkin dapat infonya besok atau Senin? Sore bisa dapat. Sore, oke. Ya, sore. Tapi tolong diusahakan Pak. Ya, nanti Sisa bulan ini ada harus perbaikan. ada perbaikan. Iya, betul. Ya. Karena kan ini kan dibilang kan kurang manpower. Ya, Pasti kan berarti ada manpower. Iya. Nah, saya minta sebagian diperbaiki. ya. Mudah-mudahan dengan adanya besok rapat, saya meminta dengan kondisi PFF seperti ini agar ada paling nggak perbaikan beberapa unit untuk bisa terrealisasi. Ada yang ingin sampaikan lagi? Saya pamit Pak. Udahlah kamu. Yang pertama actionnya aja deh ya. Iya. Kita tunggu actionnya. Terus ya, saya minta tolong nih nanti April pas. Ini untuk pribadi. Saya tuh punya unit di lantai 26. Mesin pompa itu di atas benar tempat saya. Saya sudah komplain sudah ada 5 tahun lebih. Jadi suara mesin itu ada di dalam. Berisiko. Berisiknya bukan main. Tanya sama Pak Elo. Lantai 26 Tower A. AP. Itu bunyinya nggak kita pukul-pukul. Jadi selama ini nggak bisa dipakai. Coba Bu, bisa nggak saya ngecek ke unit Ibu? Tanya sama Pak Elo. Oh ya, baik. Itu Pak Ini Elo unitnya nomor berapa Bu? 2656. 26. Aki 2656. Bunyi pompa ya. Itu biasanya balance mesinnya itu udah mati, jadi dia getarannya langsung Iya, tembak. getarnya di dalam. Ya, saya lihat mungkin mountingnya atau apa. Engine mounting kalau di mobil ya. Itu nggak bisa itu. Jadi gimana akhirnya? Sudah bisa di Ya udahlah kita sih di sini Iya. ngomong-ngomong doang kan gitu ya. Nanti kita Januari ketemu lagi dan semua dari perbaikan ya Betul. gitu ya. Oke, Dan mudah-mudahan. tolong untuk asuransi ditempel tuh kalian bayar berapa, apa aja yang ditanggung. Jadi kita nggak, saya selama ini kan tutup mata aja bayar aja gitu kan. Padahal Oh iya, kita masalah juga nggak tahu asuransi yang ya. ditanggung apa. Tolonglah gitu. Kita kan komunikasi aja, kita mah bayar gitu. Tapi yang Iya. jelas aja apa yang ditanggung gitu. nih, untuk asuransi di mana-mana itu sudah masuk dalam hitungan IPL. IPL. Karena apa? Sifatnya out building, bukan inside building. Kalau per unit itu tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau di luar itu memang tanggung jawab pengelola, entah itu pengelolanya masih developer atau sudah P3SRS. Karena sudah dihitung dalam IPL. Karena sifatnya kan apa? Satu kesatuan. Jadi dan itu pun asuransi kalau kita lihat preminya atau Ya, mereka mau isi tunggu perjanjiannya lagi dari preminya. itu hanya mengganti hal-hal yang sifatnya krusial seperti gempa bumi, kebakaran, dan itu yang diganti hanya luar. Pertanyaan saya nih, saya bayar asuransi, kalau ada kejadian dalam unit saya diganti nggak? Kan tidak. Jadi ini memang sengaja permainan yang supaya
menambah pundi-pundi developer Iya. tanpa memperhatikan kebutuhan warga pemilik unit. Karena tidak ada kaitannya asuransi itu dengan kami, pemilik unit yang memang notabene tidak terlindungi oleh asuransi itu. Ini kan gempa bumi, force major ya, banjir dan sebagainya, itu yang sifatnya umum. Dan itu biasanya tanggung jawab dari pengelola maupun developer. Ini kan dicantumkan di situ. Yang pertama, yang kedua, jumlah itu per tahun kan asuransi itu. Artinya berapa yang dibayarkan dengan perusahaan asuransi? Warga harus tahu. Iya, benar Pak. Karena asuransi ini kita bisa nego. Saya pernah jadi pengurus P3SRS Pak, jadi saya ngerti gitu. Ya langkah baiknya kalau dimasukin tadi kata Pak Nasir, langsung masukin ke IPL gitu. Karena nggak mahal kok, cuma 200.000 lah kali itu kan kayaknya cuma 20.000-an ya sebulan gitu, 40.000 lah gitu. Tapi nggak boleh, memang mereka nggak berani karena itu menyalahi aturan. Karena kalau dia masuk ke dalam IPL ditambahkan lagi dengan komposisi ini untuk asuransi tidak boleh. Harusnya mereka yang uang itu sudah terbayarkan otomatis. Oh jadi nggak ditambahin? Enggak ditambah, itu cuma tanggung jawab PL. Sudah include di dalam maksudnya. Oh jadi nggak. Cuma ini kan minta tambahan buat jalan-jalan nanti akhir Natal buat si bos. Itu Ya, aja kita kan sih. jadi curiga gitu kan ya Pak gitu. Karena itu kita bayar asuransinya berapa juga nggak pernah tahu. Warga sini mah. Dulu saya waktu semua. dulu di beberapa apartemen lain itu tanggung jawab pengurus, pengelola lah istilahnya ya. Nah nanti asuransi juga menawarkan kepada para konsumen, pemilik unit, mau nggak tambahan nih tiap bulan nambah lagi 200 tapi di asuransi dalamnya dengan maksimal penggantian 300 juta. Yang mau silakan, nggak mau nggak apa-apa. Tapi yang di luar tanggung jawab developer dalam hal ini. Yang sebenarnya kalau kita bicara aturan yang ada sudah bukan tanggung jawab developer lagi. Ada aturannya. Pergub itu tegas-tegas mengatakan. Kalau Anda lihat sebagai BM tolong baca 132, 133, 70. Bapak pasti tahu kan? Kan di situ jelas harus diselenggarakan P3SR sesegera mungkin, batas maksimal 2019 itu sudah harus berubah. Coba Anda bayangkan berapa tahun? Kenapa? Karena asumsi saya ini telur beritik emas, ayam bertelur emas. Nggak mungkin mau dilepas sama Denny. Kita jadi curiga gitu loh. Bukan curiga, emang benar kok. Oh, iya. Kan terima duit. Bukan curiga. Ini kan ada orang yang harusnya bisa berkontribusi, akhirnya kemarahan yang timbul kayak gitu. air itu kan bukan masalah apa karena kelalaian itu kasih Ya. tahu aja Pak gitu. Ya. Kita kan juga baru tahu sekarang gitu kan. Jadi nggak praduga yang nggak
nanti kapan saya ngomong lagi sama Bapak banyak hal yang sebenarnya teman-teman masih pengen ngobrol gitu ya, tapi teman-teman juga pasti panas nih, soalnya jamnya dari tadi nggak jalan-jalan. Dari tadi saya lihat jam segitu aja. Oh, pantas aja kalau di sini nggak jalan apa-apa ya, jamnya nggak jalan soalnya ya. Oke, baik. Gitu ya Pak BM, Pak OM, Bu Wati. Sekali lagi mohon maaf kalau teman-teman saya mungkin dalam penyampaiannya kurang berkenan, tapi itu semata-mata karena memang ungkapan-ungkapan yang sudah lama sekali. Jangan bosan-bosan, kami diajak ketemu. Jadi tambahan Ketua, Ya silakan. untuk itu tanggung jawab kalian full 100%. Karena itu menyangkut mesin dari Yang ya, saya kira gitu tambahan. unitnya sudah dicatat ya Pak? Sudah. Nanti kita cek. Ya. Atau enggak Nanti kalau ada perbaikan ini itu juga akan share ke grup ya Bu ya. Sudah ada perbaikan nih, kita puji juga kalian ya. Oke? Baik. Bapak Ibu, terima kasih Terima kasih banyak waktunya. hari ini. Sering-sering ketemu ya Pak ya. Ya, mohon maaf Kalau ada peribahasa katong bersaudara gitu ya toh. Ya. Kenal maka nggak sayang Pak. Iya.